Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natijatul Kamila dari kelas 8A Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam untuk tugas komprehensif. Baik, yang pertama yaitu sejarah pendidikan agama Islam. Sejarah pendidikan agama Islam. Ini mencakup ilmu-ilmu dasar kependidikan dalam Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya ialah tarbiyah dengan kata kerja robbah, kata pengajaran, dan dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim dengan kata kerjanya alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya yaitu tarbiyah wa ta'lim, sedangkan pendidikan agama Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robbah, mendidik, sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau uploading kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaninya, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Bahwasannya ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam, yaitu yang pertama peserta didik. Peserta didik adalah seorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik yang mengembangkan potensinya tersebut secara optimal untuk menuju kedewasaan. Yang kedua yaitu guru atau pendidik. Guru atau pendidik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya yang ketiga ialah kurikulum. Menurut Crow and Crow, kurikulum ialah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Dan yang keempat yaitu metode. Metode merupakan prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran di kelas. Metode dapat dikatakan juga sebagai cara atau usaha pendidik untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi pendidikan Islam ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk penilaian dalam rangka membuat keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan Islam. Manfaat pendidikan Islam yang pertama itu untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak didik Muslim sebagai makhluk yang dapat dididik. Yang kedua yaitu untuk mewariskan nilai-nilai budaya agama Islam kepada anak didik sebagai generasi penerus atau calon pemimpin umat. Yang ketiga, karena ilmu pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang keduanya menggunakan bahasa Arab, dalam demikian dapat melatih dan mempraktikkan bahasa tersebut kepada anak didik Muslim. Yang terakhir yaitu untuk memberikan pengertian kepada anak didik bahwa dirinya hanya sebagai seorang Muslim yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, tetapi ia juga warga negara Indonesia yang memiliki falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam metode sejarah pendidikan agama Islam, ada beberapa metode yang dipakai. Yang pertama yaitu metode lisan. Dengan metode ini, suatu objek sejarah dengan menggunakan wawancara. Yang kedua yaitu metode observasi, yang dimana hal ini objek sejarah diamati secara langsung oleh kita yang mengamati. Dan yang terakhir yaitu metode dokumentasi, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Dalam Kamus Mahmud Yunus menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah meliputi yang pertama, pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata agar tidak mempersekutukan dengan nama berhala. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusiawi dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, yaitu pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Yang kedua yaitu pendidikan mengenai sosial politik dan kewarganegaraan. Selanjutnya pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai dengan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Masa awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq menanamkan pendidikan akhlak, yaitu contohnya adab masuk ke rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yakni pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pola pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak boleh keluar daerah kecuali atas izin dari khalifah dan dalam kurun waktu yang terbatas. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar hadis, ya harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Umar bin Khattab menjadi pendidik pada sahabat-sahabatnya yang lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki pengaruh yang besar, sedangkan pusat pendidikannya selain Madinah juga di Mesir dan juga Syria dan Bashrah. Pada masa Umar bin Khattab, melaksanakan pendidikan lebih maju karena selama pemerintahan Umar bin Khattab berada dalam keadaan stabil dan aman. Hal ini disebabkan telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok-pokok ilmu lainnya. Selanjutnya yaitu pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Pada masa Utsman bin Affan,
Pendidikan tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Umar. Diberi kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruh bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Khalifah Utsman sudah merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Namun begitu, ada usaha cemerlang yang telah terjadi di masa ini yang berpengaruh dan luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Penyalinan ini terjadi karena perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Berdasarkan hal ini, Khalifah Utsman memerintahkan kepada tim untuk menyalin kumpulan mushaf-mushaf Al-Quran tersebut, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Selanjutnya, pola pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang keempat setelah Utsman bin Affan, Muawiyah sebagai gubernur di Damaskus memberontak untuk menggulingkan kekuasaannya. Peperangan ini disebut dengan Perang Siffin karena terjadi di Siffin. Ketika tentara Muawiyah terdesak oleh pasukan Ali, maka Muawiyah segera Semula Ali menolak, tetapi karena didesakan dari beberapa tentaranya, akhirnya Ali menerimanya. Namun, tahkim malah menimbulkan kekecauan sebab Muawiyah curang. Dengan tahkim tersebut, Muawiyah berhasil mengalahkan Ali dan mendirikan pemerintahan tandingan di Damaskus. Sementara itu, sebagian tentara yang menentang keputusan Ali dengan cara tahkim meninggalkan Ali dan membuat kelompok tersendiri, yaitu Khawarij. Dan pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama di Mekah, yang kedua di Madinah, yang ketiga di Basrah, yang keempat di Kufah, dan yang kelima di Damsyik atau Syam, dan yang terakhir di Mesir. Selanjutnya, pola pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan pada masa Bani Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada periode Khulafaur Rasyidin, namun pada masa pendidikan Bani Umayyah ini, pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu kurikulum pada masa Bani Umayyah. Pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Sejalan dengan perjalanan waktu, pengertian kurikulum mulai berkembang dan cakupannya lebih luas, yaitu mencakup segala aspek yang mempengaruhi pribadi siswa. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan mata pelajaran, proses belajar dan mengajar, serta evaluasi. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu pada masa pengaruh Persia pertama, periode kedua pada masa pengaruh Turki pertama, periode ketiga pada masa kekuasaan dinasti Buwayhi, pengaruh Persia, dan periode keempat masa Bani Saljuk, pengaruh Turki kedua, dan periode kelima pada masa kebebasan dari pengaruh dinasti lain. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal dengan zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Penerjemah karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan ke Baghdad. Selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan.
Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi, dan konasi seseorang. Dan terdapat faktor dasar-dasar pendidikan, yaitu yang pertama faktor tujuan, faktor pendidik, faktor alat dan media, faktor isi atau materi pendidikan, faktor lingkungan, faktor metode. Faktor-faktor tersebut dapat membentuk sebuah pola interaksi atau saling mempengaruhi. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitar. Sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah di dalam keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya agar anak dapat berkembang secara baik. Yang kedua yakni lembaga pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dan di dalam lembaga pendidikan formal. Sekolah menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat menjadi lingkungan yang sangat memiliki pengaruh terhadap kepribadian seseorang. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan perilaku, karena membantu pengadaan sarana dan prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya mengenai konsep pendidikan seumur hidup dan implikasinya. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education merupakan suatu proses pendidikan yang terus-menerus atau continue dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat dari bayi sampai meninggal dunia. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Pendidikan seumur hidup memiliki implikasi yaitu program-program pendidikan yang meliputi pendidikan baca tulis, kejuruan, profesional, arah perubahan dan pembangunan, kewarganegaraan negara, dan kedewasaan politik, serta kurikuler dan pengisian waktu luang, dan sasaran pendidikan meliputi para buruh petani, remaja putus sekolah, pekerja yang berketerampilan, teknisi dan profesionalis, pemimpin masyarakat, dan golongan masyarakat yang sudah tua. Dan di antara tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara, Raden yang dikenal dengan nama Raden Maswardi Sodriningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara ini mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922. Pendidikan di Taman Siswa bertujuan menanamkan rasa kebangsaan mencintai tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Tokoh sederhana ini juga dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada sepeninggal Ki Hajar Dewantara pada 26 April 1959. Ia diberikan gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan. Yang kedua yaitu Kartini. Tepat pada tanggal 1 Februari 1912, terbentuklah Yayasan Kartini yang akhirnya diresmikan pada 22 Februari di tahun yang sama. Deventer yang adalah pembaca setia buku kumpulan surat-surat Kartini terpilih menjadi Ketua Yayasan segera setelah diserahi posisi Ketua Yayasan Kartini. Deventer mengajak istrinya kembali ke Hindia Belanda untuk memberikan sekolah pemindahan kedua mereka, yaitu Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1913. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah seperti HIS Mede Quran yang memasukkan pelajaran agama di sekolah umum pula. Ahmad Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Selain sekolah semasa hidupnya, ia juga mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan juga rumah yatim piatu. Selanjutnya yaitu Seto Mulyadi. Seto Mulyadi atau dipanggil Kak Seto, ini mendirikan sekolah alternatif bersama homeschooling Kak Seto atau HSKS yang merupakan lembaga pendidikan alternatif sebagai salah satu solusi pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dan yang kelima yaitu Saur Marlina Manurung yang lahir di Serang tahun 21 Februari 1972, adalah seorang aktivis sosial dan antropolog Indonesia. Dia merupakan perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat adat di Indonesia. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Islam. Merujuk kepada informasi Al-Quran, pendidikan mencakup segala aspek jagat raya ini, bahkan hanya terbatas pada manusia semata, yakni dengan menempatkan Allah sebagai pendidik yang maha agung. Secara garis besar, konsepsi pendidikan dalam Islam adalah mempertemukan pengaruh dasar dengan pengaruh ajar. Pengaruh pembawaan dan pengaruh pendidikan diharapkan akan menjadi satu kesatuan yang terpadu, yang berproses ke arah pembentukan kepribadian yang sempurna. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan kepada pengajaran yang berorientasi kepada intelektualitas penalaran, melainkan lebih menekankan kepada pendidikan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang utuh dan bulat. Pendidik dan peserta didik dalam perspektif agama Islam. Dalam paradigma kependidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun pertimbangan pada bagian lainnya. Dari segi rohania, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis yang perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu strategi pengajaran PAI. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang perlu dicermati, yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk kegunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Peranan tujuan ini sangat penting karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan perilaku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki siswa setelah ia menyelesaikan kegiatan belajar dan proses dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen strategi mengajar. Ya ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran, yang kedua guru, yang ketiga peserta didik, dan yang keempat metode pembelajaran, yang kelima materi pelajaran, dan yang keenam media pengajaran. Dan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yang pertama yaitu tujuan belajar, yang ini menggambarkan bentuk tingkah laku dan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Yang kedua yakni guru. Peran guru di sekolah juga sangat penting dalam meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Dan yang ketiga yaitu anak didik. Anak didik
mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar, yakni dikarenakan karakteristik anak didik, misalnya pendiam, aktif, keras kepala, kreatif, manja, dan sebagainya. Angka-angka di rapor menunjukkan bukti nyata bahwa anak didik sangat berperan penting dalam mempengaruhi belajar mengajar. Yang keempat, yakni media pembelajaran ini membuat konsep-konsep yang masih abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa bisa disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pengajaran ini terjadi antara interaksi guru dan siswa dengan pelajaran sebagai perantaranya. Kemudian kegiatan pengajaran, guru berusaha memahami anak didik dengan segala persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yakni pelaksanakan evaluasi bagaimana hasil dari pengajaran di dalam kelas tersebut dan apa faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yakni metodologi penelitian dasar. Di sini mencakup penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Metode penilaian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya lebih baik untuk menekankan pada aspek penelitian mendalam pada suatu permasalahan. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, yakni dinamakan metode post-positifik karena berdasarkan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, dinamakan metode ini dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positifme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah saintifik karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis baru menggunakan statistik. Yang ketiga yaitu metode kepustakaan. Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan guna memperkuat bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah harga dan promosi yang berpengaruh pada volume penjualan menurut perspektif ekonomi Islam. Dan ada unsur-unsur yang terdapat dalam skripsi. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian awal ini termasuk ke dalam halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan, halaman persembahan, prakata, daftar isi, abstrak, atau intisari. Yang kedua yaitu uraian isi skripsi. Jawaban pertanyaan diuraikan dalam bab demi bab. Bab 2 berisi gambaran setting persoalan yang terkait dengan pertanyaan skripsi. Bab 3 adalah jawaban terhadap pertanyaan pertama yang telah diajukan. Bab 4 adalah jawaban terhadap pertanyaan kedua. Apabila rumusan masalah hanya mengajukan 2 pertanyaan, maka segera dilanjutkan dengan bab 5 yang berisi kesimpulan. Selanjutnya yaitu bagian akhir. Bagian akhir dalam skripsi memuat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan tulisan yang berdasar dari kepustakaan yang menjadi sumber dalam penyusunan proposal penelitian. Tujuan utama penyajian daftar pustaka adalah memberi informasi kepada pembaca agar dapat menemukan dengan mudah sumber yang disebutkan di dalam isi atau teks proposal penelitian. Dan selanjutnya yakni daftar riwayat hidup penulis. Daftar riwayat hidup atau biodata penulis proposal memuat yang pertama nama lengkap, nomor induk mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, semester keberapa dalam menjalani studi di jurusan itu,
riwayat pendidikan mulai sekolah dasar hingga masuk perguruan tinggi, karya-karya aktif selama menjadi mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diikuti, penemuan-penemuan ilmiah yang pernah diikuti, dan penghargaan-penghargaan yang pernah diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.